Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu kita semua berharap bahwa pengakuan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan iman kita pun diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bukan orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita, pengakuan iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar pengakuan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah bagaimana agar kita mensinkronkan antara pengakuan kita dengan amaliyah kita, perbuatan yang membuktikan bahwa kita betul-betul adalah orang yang mengaku beriman. Dek nama aku bawang, napa dek tu aku gau. Bukan hanya sekedar pengakuan lalu kita tidak berbuat, atau kita berbuat tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang kita baca tadi ini menjelaskan tentang sifat orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah
beriman kepada hari akhirat, tapi Allah mengatakan mereka bukan orang beriman. Pengakuan imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sinkron, tidak sejalan antara pengakuannya dengan perbuatannya. Dia berbuat baik seolah-olah atau bahkan memang jujur dia melakukan perbuatan baik, tetapi hatinya tidak seperti itu. Nampaknya baik tapi hatinya tidak baik. Nah, begitu juga dalam ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi roh kemunafik musuh pajang untuk zahirnya nampaknya baik, tapi dalam hatinya tujuan salatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini saya ingin mengingatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa agar kita diakui orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tania ini ganti kialeta makada ia toma kesing, tapi tidak ada buktinya. Bukan pengakuan bahwa saya orang baik, tapi kemudian perbuatannya tidak sesuai dengan pengakuan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling baik, yang paling utama wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi sadiqul lisani, semua orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Nah, ini penting ini untuk mensinkronkan antara hati dan lisan, karena tidak sedikit orang lisannya baik, lisannya jujur mengatakan yang baik, tapi hatinya tidak begitu. Hatinya penuh dengan iri hati, dengki, bahkan dendam kesumat. Wal'iyadu billahi min dzalik. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan makhmumil qalb sadiqil lisan, mereka mengatakan, sadiqul lisan arafna ya Rasulullah, na'rifuhu. Kalau yang disebut lisannya jujur, lisannya benar, itu kami sudah paham wahai Rasulullah, kami sudah tahu itu. Fama makhmumul lisan al-qalb, tapi apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa makhmumul qalbi huwa at-taqiyun naqi,
yaitu hati yang bertakwa, hati yang bersih, suci, la itsma fi, de gaga dosa di dalamnya. Dosa hati, ya, dosa hati yang terkadang tidak bicara, tapi nampak biasa di pelupuk mata, atau di kelopak mata, atau di alis, ya, bahasa verbal, kadang di bibir, ya. Itu muncul dari hati, cibiran, ejekan, dan sebagainya. At-taqiyun naqi la itsma fihi wala baghi wala ghil, tidak ada kedengkian, wala hasad, dan tidak ada iri hati. Ya, iri, yang disebut iri sudah dijelaskan pada malam Sabtu yang lalu ya oleh Ustadz kita, meskipun yang beliau sebutkan ya salah satunya pada terjemahan hadis ya, meskipun hadis ini masyhur tapi lemah, yaitu yang mungkin sudah sering kita dengarkan juga, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini masyhur tapi lemah. Jauhilah olehmu sifat iri, karena sesungguhnya iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, menghanguskan semua amal. Tapi ada satu hadis ya yang bertalian dengan ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat orang yang baik, yang diakui kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi saksi yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika bersaksi terhadap umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menjelaskan bahwa orang yang afdal nas, sebaik-baik manusia adalah makhmumul qalb, saduqul lisan. Yang dijelaskan makhmumul qalbi itu adalah orang yang at-taqiyun naqi la itsma fihi, orang yang hatinya bertakwa, bersih dari iri, bersih dari dengki. Nah, iri itu adalah tidak senang melihat orang mendapat nikmat. Dia mau bagaimana supaya nikmat yang diterima oleh orang itu hilang, meskipun dia tidak lari kepada dirinya. Nah, yang lebih buruk itu adalah bagaimana supaya nikmat orang itu hilang dan itu lari kepada dirinya. Nah, ini yang bahaya ini. Nah, meskipun ada satu perbuatan baik yang juga disebut hasad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada iri, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Jadi Nabi juga menyebutkan hasad, meskipun ulama menyebutkan yang disebut hasad di sini adalah al-ghibtah. Ya, ghibtah itu adalah menginginkan ya, sesuatu yang baik yang didapatkan oleh orang lain juga ada pada dirinya, tapi tidak berharap supaya apa yang ada pada orang itu hilang. Ya. Yang mungkin lebih dekat dari
kepada cemburu. Ya. Masa dia bisa, saya tidak? Ya. Saya harus bisa seperti dia. Nah, itu ghibtah. Nah, ghibtah yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibenarkan ya, oleh agama adalah rajulun atahullahul Quran, seseorang yang diberi Al-Quran lalu dia baca siang dan malam. Itu perlu kita iri. Lihat orang begini ya, kalau ada orang dikasih kemampuan menghafal, Masya Allah ya, 30 juz 1 bulan ya, tapi temai cap putot. Ada istilah begini di pesantren dulu. Ada orang menghafal, hafal juz 1, juz 2, juz 30, 29 habis. Dan ada orang memang diberi keluar biasaan seperti itu, bisa cepat menghafal. Nah, ini perlu kita iri. Kalau ada orang dikasih Al-Quran, diberi kemampuan untuk bisa baca Quran, lalu dia membaca siang dan malam. Karena ada orang dikasih Al-Quran tidak begitu, tidak begitu. Tidak perlu kita iri sama orang begini. Yang kedua, seorang yang diberi harta lalu dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita iri. Kalau ada orang dikasih harta yang tidak ada satupun tempat yang membutuhkan dana kecuali dia ada padanya, ini luar biasa, perlu kita iri. Bahkan perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbanyak orang yang seperti ini. Masukkan saya ke dalam golongan orang yang seperti ini. Jangan justru lihat orang berbuat benar. Luar biasa. Ya. Iya, kong kata dan leku, pasti mau foto kata. Belum tentu. Banyak orang begini kalau belum ada. Kalau dia pagagam mengkayu, nayoi mana? Tapi kong kana mengkayu, mae garekena. Banyak kebutuhannya, banyak kebutuhan. Ya, bahkan pernah kita sampaikan ya, bahwa ada orang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang tanpa diminta. Milau ki 50 narengi 100. Bahkan ada ucapannya, kau perlu ki, lau ki mai. Kata saya ditahu disuruh pagre lau tonan. Setiap engkau perluna sampai ke perluna lau. Ada nama tu pau. Lau anu rosan. Sehingga ketika didatangi ya, bosan juga suka didatangi. Ada bahasa orang tua ya, bahasa yang selalu saya ulang-ulangi ya, dan itu terngiang terus ketika beliau menjelaskan. Nah, itu hati dia separah. Tiap bulan kau datang, 25 sebu di saro si ulang, nah 50 miliar. Ya. Nah, tapi ada orang yang memang luar biasa, tidak menunggu dia mampu untuk bisa memberi, tidak menunggu dia mampu untuk bisa membagi rezeki yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini perlu kita iri. Selain itu tidak boleh. Kita tidak boleh iri terhadap seseorang. Kalau dia diberi sesuatu yang kemudian memperlihatkan kepada orang lain, jangan justru mengatakan kailok narok. Tidak. Alhamdulillah. Nah, bertalian dengan al-ghil, ghil, kedengkian yang sangat ya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa bisa berlanjut kepada dendam kesumat.
marah yang berkepanjangan, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan kau jadikan aku orang-orang yang begini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu ada ayat. Jangan kau menjadikan dalam hati kami ada sifat ghil terhadap orang-orang beriman. Iri hati, dengki yang berlebihan terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengakuan iman kita, pengakuan bahwa kita adalah orang yang baik, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mendapat pengakuan dari Allah. Saya biasa mengatakan, jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita saja mengucapkan sesuatu yang baik terhadap orang lain, kalau tidak ada buktinya. Kalau di santri saya biasa mengatakan, ya biasalah anak-anak muda itu kalau dia ada perasaan terhadap orang yang lawan jenis, ya, sering atau biasa mengatakan, aku suka padamu, ya, aku cinta padamu. Tapi kalau tidak ada buktinya, balasannya gombal. Sehingga terkadang ada orang tidak punya apa-apa, mengucapkan yang seperti itu, berusaha membuktikan omongannya. Ya, misalnya tadi, I love you, ya, supaya mendapatkan balasan I love you too. Dia berusaha bagaimana supaya dia menginginkan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang itu. Mau muni minren, ya, untuk bagaimana supaya mengabulkan keinginan orang yang disebutkan tadi, yang dia sampaikan kepadanya, aku suka padamu, aku cinta padamu, dan sebagainya. Allah juga begitu, meskipun kita tidak boleh memberikan contoh seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bisa kita terima, akal kita bisa terima, kita kasih contoh begitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya mengatakan aku cinta padamu, Allah pasti mengatakan mana buktinya? Mana bukti? Kalau membuktikan cintamu kepadaku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta padamu. Kalau kau mau pengakuan cintamu kepada Allah diakui, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan mengikuti Nabi. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mengaku baik, yang pengakuan dirinya baik diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat bertanya, ayyun nasi afdal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan kullu mahmumil qalbi, ya, mahmumil qalbi sadiqil lisan. Orang yang hatinya bersih, lisannya jujur, sinkron ucapan dan hati. Dan itulah iman. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Mengaku mata dalam hati, dipau, ya. Si sana disuruh masuk pajak. Itu pembuktian dengan anggota badan. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia beriman. Kata dah lelen, kata alasannya. Haruskah saya perlihatkan? Ya.
Harus. Nabi perlihatkan kok, Nabi sholat. Ya. Nabi berjamaah. Kalau Nabi tidak sempat atau tidak kuat untuk ke masjid, dia minta, gantikan saya jadi imam. Dan itu kan terjadi. Nah, pada saat Abu Bakar menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kurang sehat, lalu kemudian dia punya kekuatan untuk bisa berangkat, dipapah ke masjid, masuk, ikut sholat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengakuan iman itu ya tidak cukup hanya dengan mengucapkan saya beriman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dalam pengakuanmu. Pengakuan iman membutuhkan pembuktian. Nah, itulah yang kita perlukan, istiqamah dalam membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua hal-hal yang dimintai kita untuk beriman kepadanya. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada hari akhirat. Dan itu semua membutuhkan pembuktian. Ya, salah satu pembuktian beriman kepada hari akhirat adalah mempersiapkan diri. Ya. Katanya beriman kepada akhirat, tapi tidak punya persiapan untuk akhirat. Menganggap bahwa dunia ini adalah selamanya. Dunia ini adalah selamanya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Orang beriman itu mengakui dunia ini sementara dan akhirat adalah selamanya. Sehingga dia membutuhkan persiapan untuk hidup sesudah mati akhirat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa menjaga diri agar tetap menjadi orang baik sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته